Jadi masalah apa? Gulma itu udah ada antiji. Kemudian apalagi adanya? Fungi ada apa itu? Ada aslinya. Apa? Aslinya. Aslinya. Dua merek Mas Dahlan sudah Ya. sebut. Siapa? Dua merek bisa sebut ini. Nanti kalau tambah lagi Aman. saya ingatkan. Semakin banyak merek. Tenang dulu itu kan. Lewat doang maksudnya doang. Jadi kalau yang pertama itu kemasaman tanah. Nah ini kemasaman tanah ini karena kita lakukan percepatan dari habis panen kita langsung percepatan, harapannya nggak sampai 1 bulan kita bisa tanam. Nah itu ternyata ada luka asam umat ya? Iya. Oh iya, asam umat. Ada itu. Kenapa masalahnya? Jadi yang pertama kita lakukan percepatan pengolahan agar sisa-sisa jerami itu bisa terdekomposisi dengan lebih sempurna. Kalau waktunya semakin panjang, dekomposisinya lama itu akan lebih baik. Kemudian ada pemberian pupuk organik padat 1-2 ton. Nah ini kita harapkan tapi sebelumnya kita bisa 1 ton. Jadi apalagi sudah dikasih organik padat, dikasih itu, tambah jos. Kemudian ada pengapuran 1-2 ton Pak. Ini jalan sudah dilaksanakan, kita sudah mengajukan tapi belum ya. Yang mudah-mudah diambil aja Pak. Kemudian pemberian dekomposer ada mereknya banyak ya. Saya nggak sebutkan bahwa udah hafal. Ada juga dari PT Advansia itu asam umat, itu juga bisa membantu untuk meningkatkan pH tanah Pak. Si banyaknya amnesia, tapi mau pakai amnesia. Amnesia. Kemudian untuk PT itu biasa tikus, penggede batang. Kemudian untuk penyakitnya ada belas dan HDV. Jadi tikus ini yang penting kekompakan Pak. Ini kalau kita tanam itu kompak, mudah-mudahan jangan sampai splitnya terlalu jauh. Kemudian penggede batang biasa kita walaupun MT1 kita ini serasa MT2. Karena kita MT3 nya sudah agak telat sehingga panennya di bulan Januari Februari, sehingga ya ini MT1 serasa MT2 ya sekarang ini. Jadi kemungkinan penggede batang nanti akan banyak waspada. Kalau racunnya bapak-bapak sudah hafal, yang penting di persemaian itu dikendalikan dengan baik sehingga waktu tidak tanam itu aman. Karena intinya di persemaian Pak, kalau di persemaian kita cukup setengah tangki. Tapi kalau bapak-bapak sudah gamparan, apalagi belum tumbuh, disemprot kayak apa yang nggak bisa diresap oleh daun, jadi mati Pak tanamannya nanti takutnya ya. Kemudian ini belas ini nanti jika kemarau ya, jika nanti ada kemarau panjang itu biasanya berkembang belas. Kemudian kalau curah hujan tinggi itu biasanya berkembang HDV yaitu Pseudomonas atau daun bakteri. Kemudian ini yang ketiga yang paling susah apa Pak? Musim-musingan. Intip-intipan Pak, ngintip tonggone wis jebar urung. Nah itu yang budaya ini yang perlu kita yang kita putus. Jadi makanya saya harapkan pada bapak-bapak yang di sini sebagai pengurus Gapoktan tolong menjadi pioner, jadi contoh. Ya memang yang ngawali yang penting. Kalau ada yang ngawali itu nanti akan ikut. Tapi kalau belum ada yang ngawal itu nantilah. Tapi belum tentu juga. Hanya target kita Belum tentu juga. Tempat kita di hari ini ada yang tanam. Oh. Tapi di wilayah situ juga belum ada yang nyemai. Udah dialami sebenarnya. Umumnya Pak, umumnya masih intip. Ya, umumnya masih seperti itu. Itu tugas kita bersama Pak Jumali ini jadi korban ya. Terus tahu. Ya kita doakan rezekinya banyak Pak. Iya yang Joko. Ini berapa slide ya? Ini baterainya nggak lama kok Pak, ini baterai habis ya udah Pak. Panen 2 kali. Waduh ini kayaknya udah Panen selesai. sekali ya Pak. Nah ini Tanam 2 kali panen sekali. Ini maaf Pak Ujang, ini karena saya sampaikan surat Al-Rum ayat 41 ya, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia.
supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka ketika kembali ke jalan yang benar. Artinya kita harus sadar sekarang bahwa kenapa sekarang hama banyak, kenapa banyak bencana. Nah ini mungkin salah satunya ini. Jadi bukan, jangan menyalahkan alam, jangan menyalahkan cuaca, tapi mari kita koreksi kita. Apa petaninya yang murtad atau Nah, gimana? bisa jadi beda kayak sama Pak. Kalau petaninya yang murtad enggak Sebagai berbahaya. contoh tikus saja lah ya Pak ya. Tapi berbahaya, tapi Iya, yang murtad iya, sampai iya. dulu lebih bahaya. Karena membawai berapa orang kan itu sih. Bertanya kepada rumput yang berbeda. Sebagai contoh tikus saja. Kenapa tikus sekarang sangat sulit dikendalikan? Mulanya dipangani Betul. Ada burung hantu, burung elang tembak. ditembak. Ada ular ditangkap. Ditangkap kirain dipelihara, ternyata dimakan. Sodokan. Itu kan luar biasa. Padahal itu adalah musuh alami dari tikus. Alasannya gue mau bagi gatel. Padahal tikus itu berapa pecah satu pasang berapa setahun? Apa nih? Jadi berapa? Roh kadang itu lagi 2000. berapa kok? 2048 ya Pak? 2048 2048 ekor. Itu kata peneliti. Kalau Orang bisa berapa juta ngono lho. Oh gitu ya. Nah orang Tuh. Kemudian mereng. Mereng. Sering mancing sinten? Obat. Terus kepinding tanah. Kita tahu katak sekarang habis Pak ya. kita paling Tiap yang besar dimakan, yang kecil untuk mancing terus, diambil terus Pak. Nah itu. Jadi mari kita koreksi diri kita, kenapa sekarang itu banyak sekali hama itu sulit dikendalikan. Itu memang ya salah satunya memang karena kita nggak berbuat, teman kita yang berbuat, tetangga kita yang berbuat, dan kita kena imbasnya. Iya. Kata Pak Holil itu kalau kita melakukan kejahatan 40 rumah dari samping kita kanan kiri kena imbasnya. Itu salah satunya itu. Nah, itu jadi harapannya mari kita sampaikan juga ke petani bahwa kita berbudidaya ini dibantu oleh musuh alami. Kita jangan terus-terusan bergantung dengan pestisida terutama kimia, walaupun ada ini apa dari Avansia ini mohon maaf, tapi tetap kalau kondisinya sudah sangat luar biasa kayaknya walaupun pakai racun apapun akan sulit dikendalikan. Maka lebih baik kita misalkan racun-racun itu apabila memang kondisinya sudah sangat terpaksa. Makanya kalau pengendalian hama itu kan ada beberapa tahapan ya Pak ya. Yang pertama itu teknik budidaya, yang kedua itu nanti pakai mekanik, ketiga biologis, yang terakhir baru kimia. Nah itu 4 langkah itu harus Bapak lakukan. Kalau memang sudah terakhir menstop nggak bisa apa-apa ya sudah kimia yang kita lakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.